Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini ya ada informasi terbaru untuk P1, P2, P3, status TP P3K 2022. Dan ini masuk dalam kategori kabar buruk sih ya, menurut informasi yang kami dapatkan. Kalau kami analisis ini tentunya menjadi kabar buruk, dan tentunya mudah-mudahan saja ada solusi juga ya untuk penempatan P1 notif TP. Jadi di sini baru saja kabar buruk untuk P1, P2, P3 tanpa penempatan perihal kuota P3K Guru 2023. Ini datang dari usulan sementara Pemda segini. Tapi teman-teman tidak usah khawatir karena hal ini masih usulan sementara ya dari Pemda. Jadi bisa jadi nanti akan ada tambahan kuota formasi lagi, akan ada tambahan usulan formasi, dan tentunya kita masih menunggu realisasi dari apa yang pernah diutarakan oleh Mas Nadiem terkait 3 paket kebijakan. Kalau misalkan Pemda minim mengusulkan formasi, maka pemerintah yang akan melengkapi. Itu sih sebenarnya yang bisa menjadi solusi agar kabar buruk ini menjadi kabar gembira. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Baik Bapak Ibu, tanpa kita berlama-lama lagi, langsung saja kita to the point saja ke informasinya. Diberitakan di salah satu media elektronik Bapak Ibu ya, di jpnn.com. Di sini ada informasi hari ini Sabtu 6 Mei 2023. Di sini dikatakan bahwasanya kuota untuk P3K Guru 2023 itu sebanyak 601.286. Ini yang kita ketahui ya. Jadi kuota dari pemerintah kepada Pemda untuk usulan P3K Guru 2023 itu sebanyak 601.286 ya. Jadi ini termasuk banyak sebenarnya, tetapi ternyata di sini kita lihat informasi yang diinformasikan di jpnn.com ini mengatakan bahwa usulan Pemda hanya sebegini. P1 bisa gigit jari. Kita coba cek ya. Di sini katakan bahwasanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemdikbudristek itu menyiapkan kuota P3K Guru 2023 sebanyak 601.286 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kuota ya yang disiapkan oleh pemerintah pusat kepada Pemda. Nah, di sini 601.286 ini adalah merupakan akumulasi ya dari sisa kebutuhan P3K 2022 sebanyak 531.524 dan guru ASN yang pensiun tahun 2024 itu sejumlah 69.762. Maka didapatlah kuota sebesar 601.286. Nah, ternyata di sini kabar buruknya, sayangnya usulan kebutuhan P3K Guru 2023 dari pemerintah daerah atau Pemda itu ternyata sangat minim Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini ada dasar ya kenapa kami mengatakan sangat minim usulan kebutuhan P3K Guru 2023 dari Pemda, karena ini berdasarkan dari data daripada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Bapak Ibu ya, yang mana menunjukkan hingga 1 Mei usulan formasi dari Pemda hanya 266.560. Bayangkan perbedaannya Bapak Ibu ya. Data sementara dari Kemenpan RB, usulan formasi dari Pemda sampai tanggal 1 Mei 2023 itu hanya 266.560. Jadi sangat tidak memenuhi kuota 601.286. Kalau usulan ini bertahan sampai pelaksanaan seleksi P3K Guru 2023, otomatis bakalan banyak lagi teman-teman ya P1, P2, P3, P4 yang tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K. Nah, inilah yang menjadi salah satu PR utama dari Kemdikbudristek, bagaimana
bagaimana membujuk atau menginstruksikan kepada Pemda untuk mengajukan formasi sesuai kebutuhan. Dan sebaiknya Kemendikbudristek juga itu menerapkan 3 paket kebijakan, yang mana misalkan usulan Pemda hanya sekian dan tidak memenuhi kebutuhan rilis di daerahnya, maka pemerintah pusat berhak untuk melengkapi formasi tersebut. Ini yang harus ditegaskan oleh Mas Menteri Nadiem ya terkait informasi ini. Jadi di sini dikatakan kondisi tersebut itu mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Bapak Abdullah Azwar Anas. Dia ingin mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah guru honorer atau non-ASN. Nah, solusi tersebut tidak diselesaikan secara tunggal, tetapi bersama dengan Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri. Jadi sepertinya kita lihat beberapa kementerian akan bersama-sama untuk mencari solusi tersebut ya, solusi dari permasalahan yang sempat kami baca tadi ya. Jadi sebenarnya Menpan RB ini sudah rapat ya dengan Mendikbudristek ya hari Jumat kemarin. Di sini dikatakan Menteri Anas mengatakan pemerintah sedang mencari solusi alternatif yang terbaik bagi honorer, termasuk masalah guru-guru di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Nah, di sini juga dikatakan teman-teman ya, Menteri Anas berharap harus segera diselesaikan secara kolaboratif antara pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah. Jadi intinya kita lihat ya bahwa usulan formasi dari Pemda untuk sementara per 1 Mei 2023 266.560. Dan hal ini atau kondisi ini langsung direspon oleh Menpan RB dengan cara mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah guru honorer, dan itu dibicarakan langsung dengan Mas Nadiem Makarim ya, Kemendikbudristek, kemudian juga Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan saja ada solusinya. Nah, jadi di sini dikatakan Menteri Anas berharap harus segera diselesaikan secara kolaboratif antara pemerintah pusat bersama pemerintah daerah. Nah, seperti itu ya. Dan ini menjadi arahan Bapak Presiden. Soal dasar terkait guru dan tenaga kesehatan ini bisa segera dituntaskan ya. Amin ya. Mudah-mudahan saja ada solusi terbaiknya. Dalam kesempatan itu Menteri Nadiem mengatakan jajarannya mencari cara untuk mempercepat penyelesaian tenaga guru honorer ini. Salah satu langkah ditempuh adalah mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi guru sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah salah satu solusi agar guru honorer bisa tuntas di tahun 2023, yaitu mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi guru sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Kami ingin lebih banyak lagi guru honorer yang layak menjadi P3K, dan juga kami memikirkan bagaimana kedepannya menyelesaikan masalah kebutuhan guru ini secara lebih efisien. Selain bersama Nadiem, rapat ini juga diikuti oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luki Afirman, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rahmatarwata, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni. Nah, Suhasil Nazara mengatakan pembahasan bersama 3 kementerian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan untuk pendanaan pendidikan bisa disediakan khusus guru. Dia menyebutnya kan sudah ada BOS dan alokasi guru ASN yang ada di pemerintah daerah. Ini kami lagi mencari cara bagaimana pengadaan ASN ini sesuai kebutuhan sekolah dan bisa lebih cepat pengadaannya. Artinya betul-betul sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sementara itu Agus Fatoni menyampaikan aspirasi dari bawah menjadi atensi pemerintah untuk didiskusikan bersama penyelesaiannya. Kemudian dicari formulasi dan solusi terbaik hingga semuanya bisa berjalan. Untuk diketahui, usulan formasi P3K 2023 dibuka ke Menpan RB sejak 20 Maret dan sudah ditutup pada tanggal 30 April mendatang. Dan di sini dikatakan menurut Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Prof Nunuk, total kebutuhan guru itu 601.286. Angka itu adalah merupakan akumulasi sisa kebutuhan formasi P3K sebanyak 531.524, guru ASN yang pensiun tahun 2024 sebanyak 69.762. Untuk memenuhi formasi tersebut, Dirjen Nunuk meminta Pemda yang memiliki guru honorer segera mengusulkan formasi 2023, sebab tanpa ada usulan pemerintah sulit menyelesaikan masalah guru honorer. Jadi intinya ada di Pemda Bapak Ibu ya.
Misalnya kalau dalam satu daerah kebutuhan gurunya 50, Pemda hanya mengajukan 10, itu kan tumpang tindih dan akan banyak yang gigit jari. Tapi kalau misalnya kebutuhan 50 kemudian Pemda ajukan 50, maka potensi 100% akan diangkat menjadi ASN P3K. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini katakan Pemda yang memiliki guru honorer terutama P1 sebaiknya mengusulkan formasi semaksimal mungkin agar lulus PG tanpa formasi bisa terakomodasi di P3K 2023. Sejak 2021, Kemendikbudristek sudah menyediakan kuota 1 juta P3K guru, namun 2022 usulan formasi Pemda hanya sekitar 300 ribuan, jauh lebih sedikit dibandingkan usulan 2021 yang mencapai 500 ribuan. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan saja ada usulan ya terbaik atau ada solusi terbaik bagi Pemda yang tidak mengajukan formasi semaksimal mungkin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.